record ini. Saya klik tombol start. Lalu saya pilih akses teman-teman. Lalu kita pilih blank database, kita klik. Nah, diklik ya teman-teman ya, diklik satu kali, maka akan muncul kotak dialog yang tadi. Ini blank database, lalu file name di sini. Gitu ya. Ini teman-teman, file database 3 ini termasuk adalah default daripada file database yang sudah pernah dibuat. Database 1, 2 sudah saya buat gitu ya. Ini database 3. Kita buat adalah database misalnya DB pelanggan gitu ya. Pelanggan. Yang DB underscore pelanggan udah saya buat teman-teman. Jadi ini ya. File name-nya seperti ini. Lalu saya cari foldernya di mana saya akan letakkan itu. Klik folder. Browse ini. Lalu saya akan coba simpan di my document aja ya. Simpan di my document, diklik ini. Lalu nama file name-nya ini. Maka saya oke. Ya. Nah, teman-teman, dipastikan ini nama file name-nya ACCDB di mana dibuat oleh C user Arnold document. Berarti foldernya di sini. Setelah ini sudah benar file name-nya dengan folder destinasinya, maka kita klik tombol create. Ya. Nah, seperti ini. Yang dikatakan tadi teman-teman. Ini ada tabel 1. Ini adalah seluruh objek yang ada kita buat di aksesnya. Tabel 1. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita create di sini teman-teman, maka akan muncul tabel 2 teman-teman. Biasanya ya. Create gitu ya, create ya, misalnya gini. Create tabel. Nah, langsung muncul tabel baru teman-teman. Nah, tadi kan di latihan bagaimana menambahkan tabel baru, ya seperti itu aja tadi. Ini saya hapus dulu, ya. Tapi sebelum hapus teman-teman, ini nggak bisa dihapus langsung. Ya, saya klik kanan di sini, saya hapus, saya delete. Dikatakan you can delete the database object because apa? Why it's open. Ya, ini nggak bisa dihapus. Kenapa teman-teman? Dikatakan ini masih terbuka. Nah, ini caranya gimana? Ini di close dulu, klik kanan, close. Nah, gitu. Caranya gimana? Ya, membuat tabel barunya. Ini tabelnya sudah disiapkan si tabel 1. Lalu kita pilih menu ini, view, pilih design view, atau klik kanan di tabel 1 yang tadi ya. Tabel 1 lalu pilih design view. Sama teman-teman, klik. Oke. Nah, sekarang si tabel name kasih nama asalnya tanpa nama ya. Tabel 1 di sini sekarang kita buat tabel name-nya apa tadi misalnya. Ya, TB underscore BRG misalnya gitu. Lalu di oke. Nah, teman-teman muncul seperti ini. TBRG. Ya, tadi kan tabel 1, sekarang TBRG, berarti si tabel ini sudah di-create dengan nama filenya TB underscore BRG. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Tadi adalah apa? Yang dijadikan default adalah ID. Nah, ini kita ganti. Kita buat strukturnya ya sekarang ya. Kode seperti tadi ya, underscore BRG. Oke. Lalu di sini auto number. Tadi kita minta adalah kode barangnya berbentuk short text. Pilih ini teman-teman. Anak panah ke bawahnya ini tipe data yang ada. Lalu kita pilih short text. Ya, ada long text teman-teman ya, ada short text. Nah, pada saat kita memilih short text teman-teman, maka di sini ya, di sini akan muncul field size-nya 255. Ini standarnya. Berarti short text itu bisa mengisi sampai 255 karakter termasuk dengan spasi. Gitu ya. Nah, berarti karena kebutuhan kita cuma 6, maka kita ganti ini jadi 6. Oke, ini kalian bisa pelajari teman-teman mandiri ya, karena ini adalah sama seperti membuat format default. Formatnya seperti apa gitu ya, input marks-nya apakah pakai koma-koma atau pakai RP dan seterusnya ya. Ini nanti kalian pelajari. Tapi yang terpenting inilah field name-nya, lalu ada tipe datanya, lalu ukuran field-nya. Sampai di sini kita masuk yang kedua. Oke teman-teman, ini karena ini secara default pakai primary key, oke, karena kode barang sebagai primary key jangan dirubah teman-teman.
Merubahnya gimana Pak? Nanti ya kita buat ya. Sekarang yang kedua, nama underscore BRG, nama barang. Oke, kita masukin di sini short text lagi tadi ya. Contoh ya, ini 255. Sekarang kita ganti dengan tadi berapa, 50 ya kalau nggak salah ya, atau 100. Nanti lihat lagi teman-teman contoh ya. Nah kalau sudah, kita lanjut lagi nama barang, lalu sini harga underscore BRG ya. Perhatikan teman-teman, jangan membuat dua kata terpisah ya. Lalu data tipenya apa? Di sini ganti dengan currency. Ini currency. Sudah currency. Lihat teman-teman, formatnya ini adalah currency juga. Ya, berarti saya gunakan currency juga. Tapi nanti ini dalam kondisi dolar dulu ya teman-teman ya. Lalu di sini kita buat lagi, setelah ini beres, short text, currency, satu lagi yang terakhir, jumlah. Short text, jangan short text, karena jumlah itu kan berhubungan dengan angka ya, tipe data angka. Kalau short text itu huruf teman-teman. Jadi ganti dari dengan number ya. Jangan large number juga, ini menghabiskan memori teman-teman, kalau nggak kepake. Pilih yang number ya. Pakai apa ini field size-nya? Jangan long integer, tapi saya gunakan yang single supaya saya bisa mengisi kalau 1,5, 2,5, 2,75 gitu ya. Oke, saya pilih single. Tapi kalau sudah pasti itu bilangan bulat tanpa desimal atau pecahan, gunakan saja yang byte boleh teman-teman ya. 8 ini integer berapa gitu ya, long integer. Nah kita pilih yang single, double, bisa kita lihat nanti tipe data-data seperti itu, single. Oke, kalau sudah apa teman-teman ya, kalau sudah, ini kita sudah merancang strukturnya. Nah setelah kalian buat ini, kalian screenshot teman-teman ya. Nah ini sudah screenshot. Oke, nah kalau sudah segini, udah jadi nih struktur tabelnya. Bagaimana untuk mengisinya? Tinggal kalian double klik teman-teman di sini. Nah, tetapi setelah kalian double klik, ada pertanyaan, you must first save the table. Simpan dulu tabelnya teman-teman. Do you want to save the table now? Yes, gitu ya. Oke, yes. Baru seperti ini. Setelah ini kalian tinggal isi aja teman-teman ya. Misalnya A, B, C, D dan seterusnya, pindah sini. Isi di sini, isi di sini, isi di sini, pindah lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Teman-teman, tadi yang dikatakan saya baik dulu ya sedikit ya. Kalau ingin merubah, Pak bagaimana Pak? Saya ada yang salah nih. Merancang ulang bagaimana? Klik nama tabelnya, lalu klik view aja lagi teman-teman. View, pilih design view lagi. Ya kalau datasheet view seperti ini teman-teman. Ya, nah seperti ini. Tetapi kalau view design, untuk merancang ulang pakai design view. Nah seperti ini. Pak salah nih Pak, field size-nya boleh ganti ya. Nah teman-teman, tadi dikatakan di sini, ya. Ini kan secara default pada baris pertama ya, si primary key. Bagaimana saya dibuat di harga barang misalnya? Klik kanan di sini aja teman-teman. Ya. Klik kanan di baris di mana akan buat primary key, lalu klik aja primary key. Nah, gini. Itu ya teman-teman. Dia berubah, sekarang primary key ada di harga barang. Tapi harga barang kan nggak mungkin primary key. Lagi. Oke, seperti itu. Ini teman-teman, tugas yang pertama membuat database pelanggan udah selesai dengan membuat struktur tabelnya dan mengisinya gitu ya. Kalau mengisinya dengan double klik aja, nah gini, di save. Nah teman-teman, ini gitu ya. Ini di save aja teman-teman. Kalau misalnya nggak mau bolak-balik ini ya, tinggal di klik save aja nih. Nah, kita mau save ini. Sekarang kalau kita klik tabel barang, langsung ya gitu ya. Jadi nggak perlu harus save lagi. Nah sekarang bagaimana Pak? Saya sudah mengisi data, udah beres nih. Saya ingin membuat tabel pelanggan, tambahkan tabel baru. Kalau tabel baru ya tinggal buat lagi teman-teman. Sekarang pada posisi di sini ya, create lagi, lalu pilih table ya, create table, lalu muncul nih teman-teman ya,
TB barang di bawah, sekarang tabel 1 defaultnya teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara merubah ini menjadi tabel pelanggan nama filenya dan merubah strukturnya? Boleh tadi dikatakan klik kanan di sini, pilih design view, atau klik si tabel ini lalu klik view design di sini teman-teman. Sama. Ya. Kita coba yang di klik kanan sini, design view. Ya. Nah, ini teman-teman. Tabel 1 ini kita ganti dengan apa? Tabel pelanggan ya. T underscore PL PLGN lagi nih ya. Nah, gini. Lalu di oke saja. Nah, sekarang kita punya dua tabel teman-teman. Database kita, database-nya database mana? Ini teman-teman. Terlihat di sini ya. DB pelanggan. DB pelanggan di mana di dalamnya ada dua tabel pelanggan dan tabel barang. Tabel pelanggan di sini belum kita atur strukturnya. Tinggal kita buat teman-teman, ada berapa tabel pelanggan seperti tadi. Ya, setelah diisi dirancang struktur tabelnya, lalu di double klik tabel pelanggannya, isi lagi seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman?